Ya, saya tunjuk salah satu untuk menjadi ini ya, menjadi guide dari saya. Eh, Pak Ketua kelas siapa Pak Ketua kelas? Itu sama masih mah. Siapa ketua kelasnya? Pak Rifki, Pak. Nah, Pak Rifki, tolong Pak Rifki buka ininya SPSS-nya. Pak Rifki ada Pak Rifki. Biar saya wakili, Pak. Oke, Pak Januar, boleh silakan Pak Januar. Share screen atau gimana, Pak? Ya, Ah, langsung share screen aja. Ya, kita langsung praktek untuk analisis data regresi ganda ya. Datanya pakai yang lama Pak di awal ya. Di save nggak kemarin itu? Buka data yang lama yang variabel X1, X2, Y. Oke, ya. Oke, siap ya Pak Rizky ya. Pak Januar Rizky. Kirain Januar Rizky. Oke, Pak Januar Rizky, kita mulai coba buka analyze ya. Ada tuh file edit view-nya coba dibuka. analyze. Ya, analyze. Kemudian masuk ke non parametric test. Non Non para. parametric test itu di bawah skala. Sebentar, Non Pak. parametric test di bawah. Analyze, terus non Non parametric. parametric test, Oh, kemudian ini ya. ya di bawahnya legasi dialog, Legacy dialog. kemudian satu sampel KS klik. Satu sampel KS ya, Pak. Ya, oke, dan nongol. Kemudian eh, pilih ketiganya, Bentar. pilih Oh, ketiganya, ini bisa pindahkan ke sekaligus task ya. variable list. Ya, Baik. kemudian itu langsung Bapak klik OK. Klik OK. Ya, kemudian pindah layar ya Pak ya. Ada Nanti layar. keluar Oh, gambarnya tabel ini, Pak. one sample Kolmorov Smirnov. Iya, sebentar. Coba Oh, ini pindah Pak. Pindah. share screen-nya harus pindah juga berarti. Ya, pindah share screen ya. Pindah layar. Oke. Kelihatan, Pak? Nah, oke, itu dia. Jadi one sample Kolmogorov Smirnov. Bapak pakai yang seri berapa, Pak? Yang 2.2 kalau nggak salah, Pak. Wah, 23. 22, Pak. 22. Oke, 22. Ya. Oke ya, Bapak Ibu perhatiin yang kita pakai itu adalah tes statistik ya. Tes statistik. Jadi perlu diperhatikan sebelumnya bahwa yang kita gunakan itu yang
T statistik atau yang bagian Kolmogorov-Smirnov ya. Kolmogorov-Smirnov. Jadi bahwa asimnya itu adalah 0,163 ya. 0,163. Kemudian kemandirian belajarnya itu 0,2. Kemudian kecerdasan matematik itu 0,054 ya. Yang kita pakai itu yang tes statistik ya. Itu Kolmogorov-Smirnovnya di situ. Ini berarti 0,158 ya. 0,158 untuk yang eh, kecerdasan logis matematik, kemudian sini 0,08 ya, kemudian pemecahan matematik 0,136. Yang mana di atas 0,05 ya. Itu yang kita ingat ya, di atas 0,05. Ini untuk mengetahui eh, uji ya regresi ganda. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya yaitu ya untuk menguji multikolinialitas dan uji heteroskedastisitas ya. Coba Pak, sekarang gantian ya, saya mau dengan Baik, Pak. coba di close dulu. Saya mau dengan Ibu Ani Julianti Suprapto. Ya. Ibu Ani ada? Ibu Ani ada? Lagi lokakarya kayaknya, Pak. Bapak izin, saya sedang loka karya, jadi sambil menyimak, Pak. Tidak bisa share screen. Iya. Oke, Boleh kalau saya gitu wakili, Pak? Ibu Putri Nurmala. Iya, Pak. Hadir. Ya. Coba Ibu kan udah saya share kemarin ya, udah belajar mandiri. Coba Ibu mulai kembali praktekkan untuk uji multikolinialitas dan uji heteroskedastisitas. Ya. Ibu buka SPSS-nya, tolong dibantu share screen-nya. Ibu jadi host ya, tolong Ibu Putri Nurmala jadikan host. Oke, Sudah masuk, Pak? ya udah kelihatan. Coba di maximize Bu. Iya, Pak. Udah. Udah ya. Mm-mm. Coba Ibu langsung praktekkan ya yang kemarin itu, yang Ibu bahan saya sudah share, coba Ibu praktekkan untuk uji multikolinialitas dan uji heteroskedastisitas ya. Boleh sambil buka itu, Pak. Boleh saya tunjuk juga PPT-nya. boleh. Saya arahin juga boleh. Oh, boleh, Pak. Coba dibuka analisnya. Ya, Pak. Ini pakai Ya, data yang kemarin kan, Pak? ya pakai data Mm-mm. kemarin. Oke. Ya, analyze, kemudian Bentar, Pak. buka regresi, ya, Regresi, oke. buka linear, Ini, Pak.
Udah keluar ya Pak ya? Keluar nggak Pak? Kok ini ada ininya sih? Coba dimaksimas ya. Oke. Ada Pak. Kemudian yang kemampuan, nah itu Y di dependen. Dua itu yang X1 X2 di independen. Ini Pak. Ya, Ini independen. ya, Ini Y. Oke, dependen itu Y ya. Jadi perlu diingat. ya Pak. Kemudian pilih tombol atau apa itu yang sebelah kanan statistik. Ya Pak. Ya, Keluar nggak model Pak? fit, R square, change, descriptive, part and partial korelasi, collinearity diagnostik itu semua dicentang. Oke Pak. Udah. Kemudian continue. Di sini. Oke. Sudah Pak. Udah continue ya? Sudah Pak. Udah. Coba dicek lagi. Ya. Udah. Udah Pak. Coba pilih yang di bawah statistik itu ada plot. Terus. Ya. Oke. Nah, yang zipper itu di ke Y ya. X, 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 X. Ya, X. Yang Z acid ke Y. Gini Pak. Kemudian centang namanya histogram, normal probability plot. Ya Pak. Udah. Ya, kemudian continue. Oke. Setelah itu pilih di bawah di bawah plot udah save. Pilih residuals, centang understandize sama standardize. Oh, Understandize. bukan, bukan, Oh, bukan. bukan. Residual, Oh, residual, residual. residual, sorry Pak. Oke, ya, Ini residual. residual. Jangan salah ya. Iya Pak. Nanti kalau Residual. salah, salah semua nanti nih. Oke. Residual. Heeh. Oke, setelah itu klik Ini continue. ini dua aja ya Pak. Ya, Unstandard dua sama aja. standar. Oke. Ya, continue. Oke, klik oke. Coba dimaksimalkan. Ya, outputnya sudah keluar. Itu yang kita pilih adalah koefisien ya. Coba yang koefisien ke bawah lagi, Bu. Ke bawah lagi. Oke, itu koefisien. Nah, itu ada namanya collinearity statistik. Paling kanan, paling ujung. Nah, oke. Itu ada di bawah tabel itu ada FIF, ya, VIF ya. Itu 9,046. Nah, kategori ini harus di bawah 10. Ya, harus di bawah 10. Ini 9,046 ya. Jadi kategorinya itu sesuai dengan dibutuhkan. Ya, bahwa outputnya itu eh, mengandung kolinitas statistik yang kita butuhkan. Nah, itu di bawah 10. Ya, Pak. Kemudian Ibu bisa ke bawah lagi. Di bawahnya lagi ada plot, di bawah terus. Scatter plot. Artinya dia menyebar, ya, menyebar semua di bawah garis Y, ya. Tidak berkumpul tapi menyebar. Itu juga dibutuhkan bahwa eh, itu memiliki heteroskedasitas yang kita butuhkan. Dia tidak homogen tapi hetero ya, bermacam-macam. Kalau homogen kita nggak butuh, maka dia dianggap bahwa itu sejenis. Ya.
Dia Pak mau izin tanya, berarti kalau misalnya nanti di atas 10 itu dia mendekat apa namanya? Nggak menyebar gitu Pak maksudnya. Iya, berarti eh, apa itu responden Anda sejenis. Jadi kalau sejenis, misalnya apa ya? Ya mesti apa ya dikatakan bahwa dia tidak boleh perempuan-perempuan semua. Jadi mesti hetero, buat sih macam-macamnya. Klasifikasinya mungkin SMP, benar Iya. ya. Tapi dia tidak boleh sejenis. Ya, boleh ada laki-laki, boleh ada perempuan gitu ya. Kalau mau skupnya dibuat dalam penelitian itu dikhususkan, dituliskan khusus gitu ya, spesial supaya orang ngerti apa yang dilakukan. Baik, kemudian setelah ini ya, Lanjut kemana lagi Pak? ya itu yang hasilnya itu kemudian coba Ibu ke output tadi ya, yang dibutuhkan coba ke atas Bu. Satu tadi yang tabel koefisien. Nah, ini di blok ya, diklik kiri dulu, diklik kiri ya sampai hitam ya, itu kemudian klik kanan. Ada namanya copy spesial. Ya, itu pilih yang namanya image ya. Yang plain text-nya hilangin, rich-nya hilangin, kemudian Excel workshop-nya hilangin. Ya, image-nya baru oke. Ibu nanti bisa pindahkan ke Word ya. Coba buka Word-nya. Nah, silakan Ibu paste di sini. Nah, oke. Jadi cara mengcopy dari SPSS ya ke Word cara begitu Oke, Pak. ya. Sama juga tadi semua. Jadi semua file apa semua yang outputnya itu kita copy. Termasuk yang di apa Yang yang plot di ini juga Pak. gambar scatter plot ya, scatter plot juga mesti di copy. Ngopinya satu-satu berarti ya, Pak? Iya, kopinya satu persatu, tidak bisa digabung. Gini ya Pak ya. Ya, oke, itu cara kopinya. Oke Pak. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya untuk mengetahui tadi parametik. Ini juga yang di data view-nya jadi bertambah ya Pak. Jadi ada res. Iya, iya. Data view-nya bertambah, ada resist ya situ ya. Resist 1, ZR2. Resist 1 sama ZR1. Itu nanti kita pakai ini, pakai untuk yang ke penelitian berikutnya atau uji berikutnya. Oke. Jadi itu jangan dihapus. Nah, itu otomatis sistem ya. Jadi kalau dihapus nanti malah gagal nanti dapatnya olah datanya. Oke, kita lanjut ke ke bentar dulu ya. Oke, kita pilih lagi ya untuk menguji normalitas Galat ya. Silakan siapa yang bersedia? Pak Muhammad Ikhwanuddin boleh? Siap, Pak. Oke, silakan Ibu Izin stop ya Pak. Putri di close dulu ya. Ibu Makasih jangan Pak. lupa di save ya Bu ya, save dulu Oh ya. iya Pak, iya Pak. Makasih Pak. Ini, Pak. Bapak Muhammad Ikhwanuddin. Oh, iya, Pak. Benar, Pak.
tolong di sharekan apanya SPSS-nya. Pak, maaf Tadi izin hasil tadi ya. Pak, maaf izin bertanya, Ya, Pak. ya. Berarti nanti sampai berikutnya kita pakai tetap data yang ini aja ya, Pak ya? Enggak Oh diubah. iya, bukan pakai datanya di awal itu X dari X1, X2, Y itu jangan diubah-ubah. Ya, Heeh, itu hasil dari penelitian Anda. ya, Pak. Ya, Berarti karena kalau nanti Pak. merubah Oh, itu berarti merubah hasil ya. Dan merubah penelitiannya juga gitu. Jadi berarti nanti nextnya juga tetap pakai data yang ini ya, Pak ya? iya, jadi yang penting itu X1, X2, Y-nya itu jangan dirubah. Dan output yang tadi juga jangan diubah-ubah gitu. Karena itu berubah semua nanti hasilnya. Oke, terima kasih, Pak. Yang penting bukan ini hanya ada hanya alat ya, hanya tools ya. Prinsipnya adalah ketika Bapak Ibu memulai untuk penelitian berupa instrumen-instrumen itulah ya untuk memperoleh angka-angka ini ya angka X1, X2, Y dari kita melakukan penelitian instrumen instrumen yang kita sebarkan ke koresponden ya kemudian hasilnya ini semua ya hasilnya itu ada X1, X2 dan Y jadi jangan dirubah gitu. Karena kalau merubah ini berarti ada eh, ada sesuatu yang namanya manipulasi ya sesuatu yang manipulasi untuk bahwa kalau misalnya signifikan itu adalah hal yang baik ya oh belum tentu biasanya kalau yang tidak signifikan belum tentu nggak baik juga ya kan malah itu mengatakan bahwa ada apa sebenarnya ya. Jadi kalau ketika hasilnya tidak signifikan ibu belum tentu bahwa penelitian ibu gagal enggak belum tentu malah itu menjadi sebuah curious ya jadi keingintahuan kita ini ada apa ya ada apa sebenarnya gitu ya kok tidak signifikan apa penyebabnya jadi kita harus cari tahu juga gitu ya makin dalam lah penelitian tersebut ya, gitu ya. Oke ya Pak Muhammad Ya Pak, ya. mulai lagi ya untuk eh, uji normalitas Galat ya kita buka non Analis. parametric testnya ayo analyze ya analyze dulu, kemudian non-parametric test, legasi dialog, kemudian one sampel KS. Ya, nah, itu coba tuh yang tes variabel itu dikeluarin semua. Yang sebelah kanan itu dikeluarin semua. Ya, Bapak masukin itu yang understandized residual, ya, masukkan sama standardized-nya, masukkan. Ya, jadi eh, bukan kita masukin yang di awal tadi. Oh, ini yang standar saya dikeluarin, Pak. Oh, keluarin dulu. Ya, ya oke. Jadi bukan lagi dimulai yang ketiga variabel tadi, tapi kita untuk mencari normalitas Galat ya. Ya, terus, Kemudian oke. centang normal oke, udah. Klik oke Pak, Iya, udah Pak. klik oke. Ya silakan lihat outputnya apa. Satu ya. Satu aja Pak ya. Iya, Hmm. coba lihat outputnya Pak. Di share screen Pak. Ya. Oh ini, oh belum ya Pak. Belum. Ini daftar gimana ya Pak Alvin? Oke. Keluar dulu ya. Boleh kok dulu sharing tadi yang outputnya. Oke. Ya.
Kelihatan, Pak. Ya, jadi yang diperhatikan adalah di sini tidak ada bacaannya Kolmogorov Smirnov ya, tapi kita lihat adalah tes statistiknya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang perlu kita perhatikan ya di angka eh, tes statistiknya itu harus 0,0 di atas 0,05 ya. Jadi kalau dia di bawah 0,05 berarti distribusinya tidak normal. Itu yang perlu diperhatiin. Ya. Jadi kalau dianya 0,1 berarti di atas 0,05 ya. Di sini angkanya 0,186 ya. Berarti dia di atas 0,05. Berarti normal ya itu hitungannya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kalau misalnya nggak normal gimana, Pak? Nah, kita harus cari tahu juga kenapa dia nggak normal. Ada apa, di mana gitu. Berarti ada variabel X1, X2, dan Y di antaranya itu tidak normal. Begitu. Nah, kita harus cari tahu juga ya kan apa. Sebenarnya itu terjadinya biasanya terjadinya manipulasi data karena kita tidak mau capek-capek atau tidak mau mengulang penelitian lagi ya. Bisa begitu tuh. Ini kenapa terjadi gitu ya. Nah, kita harus cari tahu. Nah, itu yang membuat biaya penelitian itu menjadi mahal karena kan double bukannya seperti itu. Ya, Bapak Ibu paham ya. Jadi itu tujuannya untuk Kolmogorov-Smirnovnya ya. Kemudian kita harus lanjut lagi ke uji linearitas regresi ya. Lanjut Pak Muhammad Oh, ya. dulu, Pak. Oh ya, siap, Pak. Oke, lanjut Pak Muhammad Ya. dulu. Oke. Sip. Masuk lagi Pak ke analyze. Dan tadi Pak kalau bisa di save dulu ya. Iya, Pak. Di save dulu ya. Jangan Bisa. lupa di save dulu supaya datanya nggak berubah. Kita masuk dulu ke analyze. Kemudian compare means ya. Benar. Analyze, compare means ya. Kemudian masuk ke means. Kemudian yang kemampuan ya pemecahan masalah pindahkan ke Y, ke dependent list. Kemampuan pemecahan masalahnya pindahkan ke dependent list. Dependen, Ya, Pak. ya dependent. Kalau Y dependent ya, kalau satu Ya. X2 ke independent. Kemudian pilih option. Dalam kotak biru pilih option.
pilih ya test for linearity. Yang paling bawah, Pak. Ya, test for linearity. Kemudian continue. Setelah continue, oke. Coba pindah, Pak, ke di Oh ya, share screen, Pak, yang ya Pak. outputnya. Sudah Pak. Coba ke bawah, Pak, lagi. Lihat ANOVA tabel. ANOVA tabel. Ke bawah lagi, Pak. Kosong kok nggak ada. Hmm? Nggak, kosong ini Pak. Cancel kan. Bentar, Pak. Kayaknya tadi data yang ya, independen belum diinput. Oh, belum di ini tadi Pak ya. Ya, data Yang independennya. ya, independen kan udah masuk tuh, tapi yang Mm-mm. analogi sama kemandirian belum. Coba di back. Ya, Pak. Yes, berarti. Coba tadi, Pak, yang outputnya coba dihilangin dulu. Oh, Coba outputnya dulu, kembali ke output, coba kembali ke output, oh ya. kembali ke layar output. Ini Pak. Nah, coba means-nya dihilangin semua, Pak. Di Di delete aja tabel di tabel yang ini. means paling kiri, Pak, paling kiri, Pak. Oh ini Pak. Oke, ya, itu coba dihapus, Di delete aja. Mana ini? hapus ya, klik hapus, ya, hapus, delete. Mana ya? Bukan di copy, Pak. Nah, itu delete. Oh, delete aja gini ya. Iya, oh nggak hilang, Pak. Oh, Ya, hapus. nah, Nah, oke. Coba ulang lagi dari awal. ininya berarti masuk ke indent Pak ya. Option. Oke. Continue. Ya, oke, Pak. Oke, itu dia ANOVA tabelnya. Ya. Jadi dalam ANOVA tabel ini ya itu untuk menguji ya linearitas ya variabel. Linear enggak dia gitu. Kalau dia di atas 0,05 maka datanya berpola linear. Nah, kita lihat nih apakah dia itu linear apa tidak gitu.
Coba ke bawah lagi, Pak. Ke bawah lagi. Ya, ANOVA-nya. Ya, ini dia. Yang ANOVA dia yang kita ambil ini, Pak ya. Coba klik kanan. Klik kiri. Diklik kiri. Ya, kemudian di copy. Copy spesial. Oke. Yang centang hanya image aja. Yang lainnya dihilangin. Ya. Kemudian pindahkan ke Word, Pak. Jadi yang kita simpan adalah ANOVA tabel yang ini ya. Kenapa? Karena ada kemampuan pemecahan masalah matematis, kemandirian belajar. Ya. Jadi antara ini apakah dia memiliki atau tidak memiliki deviasi from reality ya. Ternyata di sini 0,530. Artinya kalau 0,530 di atas 0,05 berarti dia hubungannya adalah berpola linier. Ya. Kalau di bawah 0,5 dia tidak berpola linier. Jadi kita yang ambil adalah ANOVA tabel yang kemampuan pemecahan tanda bintang, ya, kemandirian belajar. Ya, itu. Jadi di copy dan paste. Nah, saya mau coba silakan close, Pak. Saya mau teman-teman yang lain, teman-teman mas yang lain eh, menanyakan diri untuk mengulang-ulang yang tadi, ya. Saya boleh, Pak. Ya, silakan. Siapa nih, Oh, Pak Muhammad Samsul Ridwan, apa Pak. siapa? Pak Ridwan. Oke, silakan Mo- Pak Ridwan. Maaf, Pak, saya baru Oke. bergabung, Pak. Laptopnya Ya, kemarin ada masalah. Saya boleh ya, eh, ulang lagi ya, Pak? Ikut, boleh, boleh. Kita ya. ngulang Share lagi supaya screen lancar dulu ya, Pak. penyampaiannya. Ya, Dari yang paling awal kan Pak Ridwan, dari yang awal Oh, tadi. enggak. Oh iya, dari yang awal tadi. Udah tampil Iya, nggak belum. Hadir screen-nya? gitu tadi tuh salah. Oh, Pak belum Ridwan belum udah tampil. jadi host belum, Pak Ridwan? Oke, udah. Oke, silakan Pak Oh, Ridwan. udah ya. Oh, maaf ya, Pak, saya baru gabung. Ya, Yang nggak apa-apa. pertama, ambil ini ya, Pak. Ya, ambil analyze. Ya. Bapak tadi mau Kemudian mulai non, yang mana? Mau mulai oh, mana yang nih? ini, Pak. Yang pertama, Pak. Yang pertama, Sama sekali di awal. analyze. Oke. Iya, dari Bapak awal, Pak. pilih analyze non-parametric Kemu- test. Ya. Kemudian, Parametrics. ini ya, Pak. Ya. Oke. Yang Iya, ini, bener. Oke. terus, Langsung, Pak. terus Langsung oke, Pak. di, oke ya, oke. Ya. Oke. Yang ini ya, Pak. Ya. Terus, langkah berikutnya apa ya, Pak? Nah, langkah berikutnya ya kita ini mencari normalitas data. Ya. Jadi normalitas data itu kita mulai di analyze non-parametric test, legasi dan uang sampel KS. Nah, kita mau lanjut untuk uji multikolinaritas dan uji heteroskedastisitas ya. Itu yang perlu kita butuhkan ya dalam untuk menguji regresi linear apa enggak gitu ya. Nah, Iya, Pak. Bapak silakan pilih lagi. Coba Bapak tadi balik lagi ke data sebelumnya. Yang ini ya, Pak. Ya, coba analis lagi. Analyze, Analyze, regresi, kemudian regresi linear. linear. Oke. Oke, ini sudah ada semua nih Pak ya, dimasukin semua ya udah ya. Iya. Oke ya, Coba Pak. tar dulu coba Statistik. statistiknya. Klik dulu. Oke, continue. Oke, bismillah. Plot, Oke lagi ya, coba Pak. di bawah lagi plotnya Pak, plotnya Pak. Di bawah Plot, statistik ada plotnya, iya. plot, Oke. Nah, zipretnya ke X, Pak. zipret, ke Ke X, X, ya. Z resitnya ke Y. ke Y.
Kemudian centang histogram. Centang histogram. Ya, continue. Continue. Kemudian klik di bawah plot udah save. Save. Ya, Bapak pilih di bagian residuals. Residual, centang under Oh, standardize, ya. kemudian Dan standardize. 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 Kemudian continue. 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 Oke. Ah, Oke, udah, centang udah Pak? oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Ya. Bismillah. Yang ini ya Pak? Ya. Nah, kalau yang masuk ke ini, Bapak harus melihat variabel ya untuk koefisiennya. Koefisiennya, Iya. koefisien paling bawah Pak, coba. Yang ke bawah lagi Pak, ke bawah lagi koefisien. Oke nih. Iya Pak. Nah, oke. Ini bisa Bapak klik kiri, kemudian Klik copy, kiri. klik kanan, Copy. copy spesial, copy spesial Pak. Oh, copy Iya. spesial. Nah, ini kan masih ada centang kan, plain text, rich text-nya itu dihapus semua Pak. Centang aja cuma image aja Pak. Oke. Udah. Oke, ya. Oke, Oke. bisa Bapak pindahkan ke Word, buka Word. file Word-nya. Oke, pasti Pak. Boleh pilih gambar, boleh pilih yang dalam kotak gitu Pak. Ya, Ini ya Pak? ya, ya. Jadi Bapak mesti perhatikan ya hasil dari coefficient ini adalah Iya. collinearity statistik, yang mana yang perlu Bapak tandai adalah VIF ya, itu 9,046 ya. Jadi harus di bawah 10 Pak. Oh, harus di bawah 10 ya Pak. Harus di bawah 10. Oke, Bapak lanjut lagi ke Iya. berikutnya ya. Yang Kembali ke sini kotak ya Pak. bukan ke output tadi Pak, yang ada gambar bulat-bulat ke outputnya Ini Pak. Yang ada gambar bulat-bulat yang namanya ini. scatter plot Pak. Ada gambar yang bulat-bulat ya. Bacaannya itu scatter plot. Itu Pak tadi tetap situ Pak. Ya, ke bawah lagi ke bawah. Bapak ke bawah lagi. Nah, terus ke bawah Pak. Masih banyak tuh Pak, masih banyak tuh Pak. Ya. Nah, itu dia. Itu diklik lagi, kiri kemudian kanan. Klik kiri sampai warna kuningnya jadi hitam. Klik kiri. Oke, klik kanan. Copy spesial. Copy spesial lagi Pak. Siap. Yang lainnya di Ini dihilangkan centang, lagi ya. ya Pak. Ya. Kalau Bapak mau terusan ini dibuat save as default Pak. Save as default. Klik itu Oke. save as default. Ya, oke. Kemudian Bapak Pindah ke pindahkan ke Word Word. lagi ya Pak. Ya, pindahkan ke Word. Gini ya Pak. Nah, ya, seperti itu. Gampang kan Pak? Paham insya Allah Pak. Ya, mudah kan? Nggak terlalu sulit kan? Namanya ini kan alat ya, Udah. tools. Yang penting kita Iya. paham untuk menjalankannya sesuai urutannya. Karena kalau nggak sesuai urutannya, hasilnya ya beda-beda. Ya. Kemudian Bapak Ya, lanjut ya Pak. lagi untuk uji normalitas galat. Oh, yang kembali ke sini Pak. Kali awal, ya balik ke awal lagi. Bapak pilih lagi analyze. Ya, analyze. Ambil apa Analyze. Pak? Kemudian pilih yang namanya itu yang tadi
Ya. Oh, balik ke non parametric test, Pak. Non parametric test, legasi, dialog, kemudian sampel KS. Yang mana Pak? Maaf. Bapak tadi ke ya ini, ya analyze, Ah, analyze, kemudian non non parametric parametric. test, kemudian legasi dialog, kemudian satu sampel KS, ya klik. Kemudian ini yang tes variable listnya itu di close semua, Pak. Pindah ke kiri, Pak. Yang kanan, Yang ini Pak, ya itu ke kiri pindahin semua semua. ke kiri, ya di blok aja semua, Pak. Oh ya. Terus Pak? Nah, terus pilih centang yang under standardized. An- Unstandardized. Yang ini, Pak. Yang sebelah kiri. Yang Ya, ini. itu pindah ke kanan. Pindahin ke test variable list. Kemudian oke. Oke. Hmm. Nah, ini dia. Bapak pakai variabel Yang apa, ini ya Pak? Pak. Pakai seri berapa, Pak? 20 Dua ya, Pak? titik dua. Hmm? 2.2 kayaknya Pak. Maaf, maaf. Dua, Ya dua titik dua. dua Pak. Ya, di sini masih ada Kolmogorov Smirnov Z. Masih ini masih tipe yang lama, Pak. Oh, Tipe tunggu yang dulu. lama. Ini Saya mungkin 22 atau 21 ya, Pak ya? iya 20 Pak. Dua Dua puluh ya, titik dua nol. puluh. Kalau Iya. 20 masih ada namanya Kolmogorov Smirnov. Yang Oh, kita pakai di sini, Pak, 1,002. berarti diganti ya Pak SPSS-nya. Oh, enggak masalah. Mau ganti juga Oh, nggak masalah. Nggak ganti juga nggak apa-apa. Ya, oh jadi iya ini Pak. ini yang kita lihat ya untuk on sampel Komoros Smirnovnya ya. Iya. Ini udah ada ya. Ini Bapak bisa klik kiri lagi, kemudian copy, pindahin ke Word. Udah Oke, Pak. balik lagi Pak ke data variabel data tadi, data awal. Balik ke datanya lagi. Ya, Iya, udah. Bapak pilih lagi analyze. Analyze. Ya, kita mau mencari namanya uji linearitas regresi ya. Jadi kita balik lagi, compare means, klik means-nya Pak. Hmm. Ya, kemudian yang kemampuan memecah masalah itu di atau Y-nya itu pindah ke dependent list. Sini ya Pak. Kemudian ya X1, X2-nya ke independent list. Ya, Satu. X1, X2-nya ke independent list. X2-nya yang ini ya Pak. Ya, Ya. pindahin ke independent list. Nah, pilih option Pak. Pilih option. Option. Bapak centang yang namanya test for linearity. Oke. Oke, continue. Klik OK. Oke. Ada Pak. Yang ini. Ya, pilih Bapak yang ke bawah Pak ya. Yang ke bawah. Yang paling bawah Pak. Oke, itu dia. ANOVA tabel kemampuan pemecahan masalah matematika bintang kemandirian belajar ya. Situ ada Ya. signifikansinya 0,530. Ini yang kita pakai, Pak. Ini dikopiin lagi ya Pak. Ya, copy lagi. Udah Pak. Baik, oke.
Nah, cukup ya, Pak? Iya cukup. Terima kasih ya Pak. Oke. Nah, saya mau pilih lagi yang lain. Coba Bapak close. Ya, saya mau ibu-ibu lagi. Ibu-ibu. Siapa yang bersedia ibu-ibu? Ibu Rizka boleh? Bapak, iya Pak, saya belum bisa Pak. Ya. Pingin Ibu bisa Ri- ya Pak. Ini, Oke, Ibu Rizka. Ibu ya. Rizka mau ngulang dari awal lagi atau gimana nih? Kalau Ibu bisa dari Rizka awal saya lagi, Pak. dari awal lagi. Gimana? Iya, ini Pak ada apa? Ada yang belum Halo. paham, Bapak. Yang Ibu Rizka yang mana belum paham? Ini tuh, Pak. Sebentar Pak, saya share boleh ya Pak ya? Boleh ya. Ibu aja, Ibu lihat aja petunjuknya. Ibarat Ibu ada apa? Minum sesuatu yang pakai petunjuk. Nah, petunjuk itu Ibu gunakan karena itu Ya, ada urutan pemakaiannya sama urutan resepnya gitu loh. ya baik Pak. Hmm, Silakan Bu Rizka share. iya Pak. Hmm, sebentar. Nih, Oh ya, sudah ada ini ya Pak. udah Ini jangan nomornya nomornya ilangin Pak. Apa Bu? dihilangin Pak. Jadi Ibu coba itu semua dihapus, semua Iya, dihapus, semua dihapus Ibu, iya. dihapus. Kemudian variabel Eh, ya ya oke oke nggak apa bisa aja ya. semua. Itu variabel view-nya juga, variabel view-nya coba Ibu ke bawah Bu, ke bawah Bu. Yang di bawah paling bawah variabel Oh, view-nya, sebentar Pak. variabel view-nya coba. Aduh, kehalang sama Zoom sebentar Pak. Hmm, ini ya Pak. Ya, Ya, itu Ibu blok yang nomor sampai ujung nomor samping ujung. atau Ibu hapus semua deh. Ibu hapus semua aja dulu. Di blok semuanya Bu, dihapus. Ya, Ya, delete, sebentar Pak. delete Pak. Dapat delete Bu. Sebentar Pak. Delete. Bisa Bu delete Bu. Gak bisa Kalau Pak. nggak bisa, Ibu buka aja file baru ya. Kita ulang lagi dari awal. Ibu buka file baru aja. Ya, Ibu file baru yaitu close atau open new, open new. open new. Open new di sebelah mana ya Pak? Itu file di bawah file Bu. File. Ya, new. Coba Ya, new data. data. Oke. Ibu klik bawahnya data view. Data view-nya Ibu klik. Ya, Nah, data yang ada X1, X2, XY-nya coba Ibu copy. Angka saja Bu ya. Angka angkanya saja. saja. Ya, Berarti ke Excel dulu ya Pak. ya Excel dulu. Hmm, Ibu ininya copy aja Pak. 98 ya 98 95 14 terus ke bawah sampai bawah paling bawah ya 85 90 10 udah oke copy copy Bu pindahkan ke yang Ke baru sini. ya klik ya situ paste nah Ibu Ya, buka variable view-nya variable view-nya ya. ya Bentar, Pak. variable view-nya Ya, ya itu diganti var 001-nya diganti ya yang mana Pak? nama nama name Ini, yaitu diganti ya. dengan judul variabel kita Judul variable kita. apa Bu? Yang X1-nya apa, X2-nya apa? Oh ya, Itu ganti S1 Bu ya, S1, S2, Y. ya bentar. Variabelnya X1, S2, Y, X2, Y. Y.
Ya. Desimalnya dinolin, Bu. Apanya, Pak? Desimalnya dinolin. Desimal. Yang ini. Desimal ya Nah, dinolkan. Ya, semua dinolkan. udah, Pak? Kemudian nah, Ibu buka itu yang label, Label ya labelnya. ini. Ya, Ya, labelnya jangan label klik, Bu. Kliknya di di satu aja. sini. Nah, ya itu judul labelnya apa? Yang satu. Yuk teman-temannya bantu bantu. Kecerdasan logis, Iya, Apa? kecerdasan logis, Bu. Matematika. Ya, Terus terus kemandirian belajar, kemampuan pemecahan masalah matematis. oke, pindah ke measure, Bu. ini Measure tuh measure paling ini. kanan dua. Iya, Ya, diganti jadi skala. skala. Ya, skala, centang skalanya. Ya, kemudian sama semua juga skala. Iya, diskalakan semua. Iya, oke. Balik ke data view. Data view. Ya, Iya, oke. Udah kembali S1, S2 aja. Baik, Ibu analyze ya. Masuk langsung analyze. analyze. Udah Sudah, Pak. masuk Ibu ke non-parametric test. One sample KS, legacy dialog. Legacy dialogs, kemudian one sample KS. Satu sampel KS ya. Klik, Iya, diklik. Tiga-tiganya dimasukkan ke test variable list. semuanya, Pak. Ya, semuanya pindahkan ke test variable list. Kemudian oke. Iya, ini udah keluar. Ini Oke, ya, Pak. Ibu Ya, bisa langsung klik kanan, klik kiri, kemudian klik kanan di copy spesial. Ya, ya. Terus Ibu, image ini ya, Pak. image, ya benar. Save as Ya, default. Oke. benar. Ibu pindahkan ke file Word-nya. Ya, nih, Ya, Bapak ya. berhasil satu variabel apa tabel ya. Ya, Kemudian Ibu lanjut ke untuk uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas. Ibu langsung analyze, analyze. ya analyze lagi. Kemudian Ibu pilih regresi sama linear, Bu. Regression. Kemudian linear, Linear. ya diklik. Oke, Ibu yang kecerdasan logis atau X1-nya, X2-nya pindah ke independent list. Yang ini X1 ya, dan Pak. X2, ya itu Ya, X1, X2. Itu enggak, Bu, ke eh, independent list. Independent ini. list, ya. Ini ya, Pak. Ya, X2-nya juga pindahkan ke independent list. Eh, Di bawahnya, Bu, di bawahnya, Bu. Ya. ini ya. Bukan. Sama, Yang yang di ini. kotak ya, ya. Ya. Eh, Ibu, dengar ya. instruksinya, Bu ya. Iya. X2-nya pindahkan ke independent list. Ini. Independent box ya, independent. Bukan, itu Yang ini. selection, Bu. Independent ya, situ. Ya, kemudian kemampuan pemecahan masalahnya dipindahkan ke dependent. Ini juga ya, Pak. Dependent, Bu.
Dependent, iya, situ. Oke, pilih sebelah kanannya statistik. Statistik. Ibu centang semuanya di R square-nya, deskripsinya, part and partialnya, centang semua, collinearity-nya dicentang semua. Continue. Continue ini. Continue, ya. Kemudian ibu masuk plot, ya. Plot, Plot ini. plot ya itu. Kemudian Z-prep-nya itu pindahkan ke X. Kotak kotak tabel apa kotak X-nya, ya. Ya. Kemudian Z-receipt-nya pindahkan ke kotak Y. Centang yang namanya histogram. Di bawah, Bu. Ini. Standardized residualnya, ya. Oke. Continue. Save. Pindahkan ke Ibu klik save atas ya, sebelah kanan ya. Save. Ya. Kemudian Ibu ke kolom residual. Residual. Oh, Residual residu. itu centang namanya unstandardized sama standardized. Residual, Bu, residual. Ya, sama unstandardized. Unstandardized. Oke. Continue. Continue. Ya, Ya. bentar, Pak. Continue di bawah, Bu. Ya. Iya, bentar, Pak. Kehalang ini, Pak. Bentar. Ya. Ya. Kemudian Ibu klik OK. Klik oke. Oke, langsung keluar Oh, hasilnya. iya. Oh, iya, iya. Ya, jadi Ibu nanti pilih ya, pilih yang Ibu ke bawah lagi, Bu, ke bawah lagi. Ke bawah lagi, klik ke bawah. Pilih namanya koefisien. Oke, itu stop, Bu. Ini. Klik kiri, klik kiri sampai Ya. warna hitam. Ya, klik kiri, kemudian klik kanan. Klik kanan, copy spesial. Oke, pindahkan ke Word. Ibu paste. Ya, gampang kan, Bu? Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, lanjut, Bu ya. Ya, Pak. Lanjut untuk kita eh, ya untuk mengetahui uji normalitas Galat ya. Ibu balik lagi ke data analyze-nya, Ya, pilih analyze, analyze kemudian pilih non parametric test, non-parametric test. ya di Yang bawahnya mana? Bu, di bawah Bu, di bawah, lagi di bawah skala Bu. Oh, 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 ada lagi atas, yang ke atas, di bawah skala Bu, di bawah skala, di bawah skala, Sebentar, di Pak. bawah Ini, oh ini ya, ya, Pak. Ya. legacy dialog, kemudian satu sampel KS, ya, klik. Ini tes variabel listnya, isinya Ibu keluarin semua. Ini, Ya, ya di blok aja Bu, pakai shift, semua di blok. ya, Shift, ya, tab ke bawah. Ya, pindah ke bawah. Ibu masukkan unstandardized, ya masukkan. Kemudian oke. ya. Oke. Nah, langsung Ibu lihat kotak dari Kolmogorov-Smirnov-nya. Ya, Nah, ini dia. Kemudian diklik kiri, ya. copy, klik kanan copy, copy spesial. Oke. Oke, pindahkan ke tabel ke Word. Ya, Pak. Oke. Hmm.
Nah, yang terakhir Bu ya. Iya, Pak. Terakhir, yang terakhir itu untuk uji linearitas regresi. Ya, Analyze, ya analyze, analyze, compare mean. Compare mean itu di bawah, ya itu means. diklik, Pak. Ya, klik, Klik. diklik, ya. Kemudian Ibu masukkan lagi X1, X2-nya ke independent list. Iya. Kemudian Y-nya ke dependent list. Option. Centang yang kotak di bawah tes itu, tes for linearity. Tes ya, Oke. continue. Oke. Ini. Iya, Hmm. ya. Ya. Ya, Ibu bisa pilih yang ya ke bawah lagi, ke bawah, Bu. Ke bawah, ke bawah. Ya. Ya, ke bawah. Nah, ini ANOVA table ini. Ya, Ya. copy kanan, klik kanan, copy spesial, oke. Ke pindah ke file Word-nya. Kenapa? Baik, Iya. gampang kan, Bu? Insya Allah, Pak. Nanti Nah, diulang lagi, Pak. oke. Nggak apa, Iya. Ibu lanjut lagi. Ibu lanjut lagi. Oh, Kita iya. uji hipotesis ya. Baik, Pak. Hipotesis ya. Ibu klik lagi data aja, analyze Iya. ya. Kemudian regresi, Regresi, regression ya, linear linear, ya. Kemudian yang kemampuan, oke ntar Bu ya, saya lihat Bu ya. Kemampuan, pemecahan masalah, logistik, logis, kemudian belajar. Oke, Ibu cek lagi ini Bu di statistiknya. Coba ya. statistiknya coba klik. Iya, oke. Continue, continue. Nah, Bu ya. Coba klik Bu tadi statistiknya. Ini, Ya, yang dicentang itu model model fit aja sama part and partial korelasi. Yang lainnya di non centang Bu. ini. Yaitu ya sama kolia. Oke. Kemudian continue. Kemudian oke. Oke. Jadi yang Ibu lihat nanti ya koefisiennya Bu ya. Coba ke bawah lagi Bu, ke bawah lagi. Ya, koefisien. Ini, Koefisiennya Pak. Bu, koefisien. Oh, Ya, itu dia. iya. Koefisien. Ya. Ini untuk mengetahui ya, untuk eh, koefisien determinasi dan kontribusi parsialnya ya. Lanjut lagi, Pak. Udah Bu, udah cukup Bu. Iya, Pak. Jadi eh, jadi dalam dalam apa determinasi dan variabel kontribusi parsial ini untuk mengetahui ya berapa besar sih nilai X1 X2-nya terhadap Y ya. Hmm. Jadi ini gunanya Bu ya. Baik, Pak.
ya Bapak Ibu. Jadi ini gunanya untuk mengetahui berapa besar sih kontribusi antara X sama X1 dengan Y dan X2 dengan Y gitu ya. Nah, ini sini ada jelasin di sini ya. Oke. Oke, Yep. ternyata izin ya, bertanya Izin Pak. bertanya, ya Pak. silakan. Siapa dulu ya? Saya Pak. Pak Ridwan dulu, Pak Ridwan dulu. Pak Muhammad Samsul dulu, Pak. Oh, boleh, boleh. Pak, izin bertanya, Pak. Kan Ya. SPSS saya sama kayak Pak Ridwan, jadi masih tempo dulu. Jadi data tapi yang bedanya itu hanya tabel one sample to test. Jadi kan masih, apa bacanya, bentar. Ya, kalau Kolmogorov. tampilannya itu, kalau yang lama 20 itu kan dia tampilannya Kolmogorov Smirnov Betul. ya. Nah, Kolmogorov Smirnov itu tampilan yang tipenya yang 20, tapi 23 ke atas tuh udah tes statistik ya. Betul. Nah, kan Nggak datanya masalah beda sih, tuh, Pak, pakai itu aja. angkanya. Kalau yang lainnya sama, data yang itu beda nilainya. Nah, itu gimana, Pak ya? Apa Nggak masalah. Yang sebaiknya? penting kita tes statistiknya harus di atas 0,05 itu aja. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Bu Dewi Susanti, silakan. Ya Pak, Saya Pak. waktu tadi uji galat, itu yang kita ambil nilai sebagai kesimpulan itu di yang mana ya Pak di tabel QF-nya? Oh, sama yang sebelumnya. Itu yang Kolmogorov Smirnov atau tes statistik, Bu. Oh, tanpa 0, berarti ya Pak? Ya, biasanya kan itu udah ada ya, Bu, 0,0. Itu kan titik 1 kan ya, Bu ya. Ya, Coba berarti Ibu kan lihat. cuma 0, aja, 1 digit ya Pak ya? Iya, 0, jadi kalau di bawah sebelum ada titik itu 0, Baik. jadi kalau Kolmogorov Smirnov itu adalah di atas 0,05. Ya, makasih Pak Armi. Oke, Pak Romi Hermawan. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Bentar Pak Ridwan ya. Pak Romi Pak mau Hermawan. tanya. Iya Pak, satu lagi kepikiran sama apa ya, coba menyambungkan ya antara waktu itu kan di perkuliahan sebelumnya tentang desain eksperimen kan kita banyak SPSS-nya ada di bagian tentang ANOVA, MANOVA gitu Pak ya. Kalau saya perhatikan dari sisi apa namanya yang H0, H1 ya, kan kalau saya lihat dari kalau yang sekarang ini kan uji linearitas, kemudian uji multikolinearitas, kemudian normalitas galau, dan normalitas segala macamnya, itu kan cenderung H0 itu kalimatnya ada kalimat positif, H1-nya kalimat negatif. Jadi kalau H0-nya kan yang positif, yang H1-nya lebih kepada tidak linear dan seterusnya. Tapi kalau waktu itu kan di bagian ANOVA itu kebiasaan yang waktu itu diberikan adalah kalau H0 cenderung kalimatnya tidak terdapat perbedaan signifikan, baru H1-nya terdapat perbedaan signifikan. Tapi kalau dari sisi aturannya sama begitu. Jadi misalkan sig-nya di bawah 0,05 itu kan berarti bahasanya adalah tolak H0 ya. Tolak H0 terima H1. Itu sebenarnya menentukan H0 itu kalimat positif atau negatif itu ada aturannya atau memang ya udah kalau linear tuh harusnya begini. Artinya H0 itu bersifat yang tadi apa positif, H1-nya negatif. Tapi kalau udah ngomongin ANOVA ya kebalikannya terus kita apa ya? Kalau saya perhatikan berbeda. Maksud. Ya, itu sebenarnya H itu adalah hipotesis, Pak. Ya, hipotesis. Jadi Bapak ngambil kesimpulannya itu adalah bukan kesimpulan yang lain, tapi Bapak yang buat. Jadi dalam sebuah penelitian itu hipotesis Bapak apa gitu. Ya, cuman kan misalkan kalau kita ikutin aturan, misalkan kalau yang dicontohkan di slide Bapak kan misalkan H0 itu kan yang sifatnya yang positif, H1-nya yang negatif, sedangkan aturan signya kan harus sama tuh. Tapi kalau misalnya kita di awal sudah beda, H0-nya yang positif, H1-nya yang negatif, berarti kan nanti kesimpulannya akan beda gitu Pak. Karena kan hitungan SPS-nya kan pasti kan sama. Tapi karena kita di awal sudah salah menentukan H0 dan H1, masalah kalimat positif negatif yang berbeda, berarti kan khawatir kalimatnya kesimpulan jadi berbeda gitu Pak. Ya, itu kalau H itu H0 atau H1. Oh, misalnya tadi Bapak mau uji normalitas data misalnya kan. Iya. Berarti H0-nya itu normal. H1-nya tidak normal. Tidak normal.
Iya, Nah, itu itu kalau aja, di Pak. ANOVA kan Nah, kebalikannya, Pak. ketentuannya itu adalah kalau dia eh, signifikan itu di atas 0,05, berarti H0-nya diterima, ya. Ya. Berarti Berarti kita dia nggak boleh sembarangan berdistribusi menentukan normal. H0, Pak. Eh? Jadi berarti kita nggak boleh menentukan sembarangan, oh saya pengennya H0 itu yang yang negatif, misalkan H1 yang Hmm. positif. Nggak bisa gitu, Pak ya. Saya nggak bilang positif atau negatif, Pak, tapi saya bilang normal atau tidak normal. Oh, Iya. Nah, itu udah ada ketentuan kaidahnya, Pak. Dasarnya itu. Tapi hipotesis itu ya di awal itu adalah Bapak tentukan. Misalnya, kan Bapak sebuah melakukan penelitian, misalnya kan penelitian, ya. Ternyata kalau kita eh, makan ikan, kemudian makanan eh, yang memiliki protein tinggi, apakah itu bersumber dari hewan atau tumbuhan, maka akan mempengaruhi tingkat kecerdasan atau kemampuan otak manusia. Bagi Bapak itu diterima nggak hipotesisnya? iya, Pak. Coba diulangi Pak, kalimatnya, Pak, dari sini. Nah, itu hipotesis, Pak. Nah itu nanti diuji, ya. Nanti itu diuji apakah benar, gitu ya. Nah, teorinya apa? Gitu. Siapa yang melakukan teorinya? Dari mana? Dan apa aja indikatornya? Jadi, kita sebelum kita menyatakan bahwa itu normal atau tidak normal, kita lihat dulu hipotesisnya itu. Kemudian, untuk pengujian itu, nah itu kaidahnya. Kalau di atas 0,05, sebelumnya saya sudah jelaskan, Pak. Kalau di atas 0,05, kenapa 0,05 adalah eh, tingkat kepercayaan ya 95%, ya. Itu bahwa diakui gitu ya. Jadi kok di atas dari 5%, ya, itu tidak diakui misalnya begitu. Jadi kaidahnya dalam pengujian itu, jika asimsiknya itu di atas 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya dia distribusi normal gitu. Karena itu untuk pengujian dalam normalitas data. Jadi masing-masing itu ada kaidahnya, Pak. Makanya di apa saya udah share screen, share 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 bahan ajar itu udah ada semua tuh, Pak, tentuannya. Itu bukan saya yang buat, itu udah ada ketentuan sebelum-sebelumnya udah ada ditentukan oleh mereka yang merumuskan itu. Baik, baik, Begitu, Pak. Dan dalam baik, baik. SPSS pun itu dikatakan bahwa tes distribusi is normal gitu. Karena dia udah juga mengatakan bahwa distribusi normal gitu. Ya, itu juga tabel apa dalam SPSS juga mengatakan bahwa ini distribusi normal. Jadi eh, sebenarnya sih untuk H0 atau H1 itu Bapak tentukan dari sebelumnya. Karena H itulah hipotesis, Pak. Ya, yang mana bahwa hipotesis itu diawali oleh perumusan permasalahan. Ya, kayak tadi ya, apakah terdapat pengaruh kecerdasan logis dan kemandirian belajar secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah, yang mana hipotesisnya ya terdapat pengaruh yang signifikan ya kecerdasan logis dan kemandirian belajar secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah. Jadi diawali oleh rumusan masalah yang Bapak buat, kemudian Bapak tentukan hipotesisnya apa, terdapat ya, bisa begitu ya. Nah, kalau terdapat itu berarti Dan kita maksudnya ke H1 atau H0 tuh, Pak? ya Bapak tentukan nanti kan kalau misalnya H0 itu diterima apa tidak gitu ya. Hmm. Soalnya saya Ya. ngebayangin kan ketika kita menentukan H0 dan H1 kan itu sesuatu yang terpisah dari SPSS, Pak ya.
SPSS kan nanti ngolah sendiri, muncullah misalkan signya 0,1 lah, anggap berarti yang lebih besar dari 0,05. Yang kalau misalkan kita H0-nya ditolak dengan H0 diterima kan nanti akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang Ya, tadi saya berbeda pula. jelaskan ya bahwa itu H0 itu Bapak yang buat tentukan ya. H0 itu Bapak tentukan. H0 itu jika diterima, H1 tidak terima gitu ya. Awalnya gitu aja. Jadi kalau misalnya Bapak tidak terima, ya kan, tidak terdapat pengaruh atau terdapat pengaruh, ya kan. H0 jika H0 itu terdapat pengaruh, H1 tidak terdapat pengaruh. Nah, itu perlu diuji. Nah, SPSS itu untuk menguji H0-nya berapa, H1-nya berapa. Jadi SPSS itu memang tidak pengaruh hipotesis, enggak emang. Kenapa? Dia cuma alat uji. Gitu loh, Pak. Jadi H0 itu Bapak tentukan di dalam sebuah penelitian nanti, gitu loh. Jadi itu hipotesis apa yang Bapak tentukan, itu dia nanti. Begitu, Pak. Soalnya Ya. gini Pak, waktu kita belajar ANOVA itu, dalam menentukan H1 dan H0 itu justru kita ngambilnya dari data Pak, dari hasil olahan. Nanti nilai t-testnya atau nilai itunya berapa, nah, kita ambil Ini kesimpulan siapa dari yang situ, ngomong? oh berarti H0. Rory Pak, Siapa yang ngomong? Hah? Rory Pak. Ya, Rory, gimana? Jadi maksud Pak Romi itu kan waktu kita belajar ANOVA itu pas desain eksperimen itu kan, itu kita menentukan H0 dan kalau Bapak kan tadi bilang H0 dan H1 itu kan kita yang menentukan Iya. di Karena itu awal. adalah Nanti di awal nanti itu sistem ditentukan oleh rumusan Bapak. dari rumusan masalah kita kan yang kita dapat nanti dari penelitian gitu kan. Nah, sedangkan waktu kita belajar di desain eksperimen itu kita menentukan H0 dan H1 ditolak diterima itu berdasarkan hasil olahan SPSS justru Pak. Bentar, Pak. Kita masih regresi, Pak. Belum eksperimen, Pak. Enggak, maksudnya kita waktu belajar itu kita menentukan H0 ditolak atau H1 ditolak itu berdasarkan yang ada di data gitu Pak. Jadi gini, Pak. SPSS itu ada alat uji yang mana ya datanya diperoleh oleh hasil penelitian Bapak. Itu Pak Rory. Ya. Jadi sebelum diuji, Bapak tentukan H0-nya diterima berapa, H1-nya diterima berapa. Ya. Kenapa? Dimulai oleh rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah Bapak tidak ada, maka apa yang mau terima, apa yang tolak? Nggak ada kan? Nah, sebelum diuji, ini cuma alat uji, Pak. Yang dimana hasil uji ini diperoleh hasil dari penelitian Bapak sebelumnya atau yang Bapak lakukan. Angka itulah yang kita peroleh dari melakukan instrumen tadi, pengujian data yang diambil oleh responden. Kemudian diolah ke Bapak di mana dapat A0-nya, orang belum diuji kok. Bapak di mana itu dari ANOVA. Loh, Bapak kapan ngujinya? Orang belum melakukan eksperimen atau belum melakukan penelitian? Penelitian mana dulu nih gitu. Saya bilang, kalau ada sesuatu hal ya yang tidak signifikan atau signifikan, ya itu diawali oleh perumusan Bapak. Rumusan itu apa aja gitu. Jika ya kan ada jikanya. Nah, jika itu yang kita garis bawahi juga gitu. H0 diterima atau distribusi normal itu adalah ketika Bapak menguji. Nah, uji itu melalui hasil penelitian Bapak. Hasil penelitian Bapak yang Bapak lakukan melalui instrumen-instrumen yang Bapak tentukan melalui teori-teori. Nah, kalau misalnya ANOVA tentukan, loh, kapan diujinya orang belum melakukan penelitian? Nah, penelitian itulah yang diawali dengan rumusan masalah. Jadi sebelum diuji, maka ditentukan dulu nih
apa hipotesisnya, diterima atau tidak, itu nanti setelah diuji. Tapi kalau Bapak udah tahu diterima atau tidak dari angka ANOVA, loh Bapak kapan melakukan penelitiannya? Nah itu tadi ya. Jadi logikanya jadi balik loh. Logikanya jadi balik. Ini adalah SPSS setelah Bapak melakukan penelitian. Bapak mengajukan uji hasil yang Bapak terima dari melakukan penelitian. Yang mana ya penelitian itu dilakukan melalui teori-teori yang Bapak tentukan. Jadi kalau ada indikator yang salah atau ada yang H0-nya tidak terima atau tidak berdimensi normal atau tidak normal, berarti ada indikator yang salah yang Bapak buat. Bukan hasil salahin nggak, Pak? Hasil nggak salah, Pak. Hasil nggak salah. Tapi Bapak yang ngeraciknya. Bapak nih, kita sederhana ya. Mau mikir sederhana. Mau buat telur ceplok. Telur ceplok, Bapak mau enak hasilnya seperti Bapak inginkan. Ya, Bapak mulai tak kasih bumbu, merica misalnya, garam, atau cuka, atau gula, terserah Bapak gitu. Nah, hasilnya enak enggak? Bapak bilang enak, tapi orang lain belum tentu enak. Kalau telur ceplok, Bapak taruh garam, gula, sama cuka gimana enak gitu ya. Itu Bapak tentukan di awal. Jadi SPSS nggak ada hasilnya. Kalau nggak ada input dari hasil penelitian Bapak lakukan. Dari yang mana dapat angka-angka tersebut adalah Bapak peroleh dari instrumen-instrumen yang Bapak sebarkan beberapa kuesioner ke responden. Nah, kalau hasilnya tidak H0 tidak terima atau H1 diterima, misalnya begitu ya, berarti ada indikator yang salah yang Bapak buat. Atau Bapak tidak mau merubah penelitian, tapi itulah hasilnya secara fakta. Ya. Jadi kalau H0-nya, hipotesisnya kita tentukan bahwa itu tidak normal, kemudian hasilnya normal, nah kita cari tahu ya yang mana salahnya di mana gitu. Apakah ada indikator yang salah, ya? Apakah memang fenomenanya begitu gitu, ya? Jadi H0 mah H1-nya tuh yang Bapak harus ingat adalah Bapak tentukan sendiri, bukan siapa-siapa. Melalui apa? Teori-teori yang Bapak ambil untuk menguji itu. Begitu ya Pak Rory dan Pak Romi ya. Jadi bukan hasil ANOVA-nya gitu salah, tidak. Begitu Pak Romi dan Pak Rory. Siapa? Ya. Oke. Apa lagi Pak Ridwan? Udah ya? Udah Pak, cukup Pak, pertanyaannya sama tadi Pak. Pak izin bertanya Pak. Ya. Pak mungkin ini teknis aja, saya takut salah Pak. Jadi kalau misalnya tadi kan misalnya datanya udah ada nih yang di SPSS, terus kan selesai kita udah analyze segala macam, terus kan keluar tuh outputnya ya. Nah kan keluar output, kalau misalnya kita nggak simpen tuh outputnya, kan tetap keluar tuh Pak yang di SPSS-nya, data apa variabel-variabelnya tuh yang udah kita analyze segala macam. Nah kalau misalnya kita mau output keluar lagi, kita ulang lagi apa gimana Pak kalau kayak gitu? Oh nanti Ibu tinggal pilih, makanya Ibu save, kasih judulnya Bu. Yang enggak tadi kan kayak saya tadi tiba-tiba mati tuh Pak laptop saya, outputnya kan udah ada tuh, terus kan hilang semua. Tapi tadi masih sempat ada yang data yang udah ke-analyze gitunya udah ada, analisnya udah ada. Cuman kan outputnya kan udah nggak ada nih. Outputnya udah nggak ada, cuman kan kayak yang data-data analyze-nya itu masih ada. Tapi pas saya cek-cek lagi kan udah kayak yang tadi kita analyze udah kecentang segala macam. Cuman ngeluarin outputnya lagi gimana ya Pak ya? Itu Ibu lihat aja di apa di biasanya kan di output ya. Dia tersimpan sendiri Bu, sebagian atau full ya. Kalau Ibu belum simpan secara permanen, dia masih ada nyimpan Bu, tapi nggak banyak gitu ya. Mungkin di awal aja gitu. Ibu bisa lihat di data dokumennya gitu. Bacanya SAV aja. Oh yang SAV itu gitu. ya Pak Itu ya? berarti kalau SAV itu berarti itu dari SPSS gitu ya. Oke. Tapi seharusnya Ibu kalau ketika
udah outputnya keluar, langsung aja save Bu. Save judulnya apa tadi gitu. Kalau misalnya kita ulang lagi, dia keluar lagi sih Pak, memang di bawahnya gitu kan. Ya, ya. Keluar lagi Nanti langsung Ibu langsung di save bawah. aja nanti sesuai dengan judulnya. Iya, kalau kasusnya kayak tadi berarti kayak harus ngulang lagi dong Pak dari awal kayak Iya, gitu. Kalau misalnya nggak mau ada nggak ya. mau, mau Oh, nggak mau seulang lagi. oke, ya Pak. Oke, Bapak Ibu, Makasih saya banyak panggil Pak. nih sama kelas sebelumnya, kelas berikutnya nih. Baik, Bapak. Terima Ya, kasih banyak, Pak. oke. Nanti Ya. minggu depan saya share lagi bahannya, kita baca mandiri lagi, ya. Kalau memang nggak perlu baca mandiri, saya langsung aja nanti apa on cam ya di Zoom ya, supaya melatih lagi ya untuk tahap berikutnya. Oke, demikian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam tutup ya. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Tadi Makasih. bapaknya nanyain absen nggak ya? Praktek, Pak. Absen Bukan, nggak bukan. nanyain? Maksudnya nanyain absen nggak tadi? Lupa kali bapaknya. Lupa, Nggak iya. nanyain. Nggak Lewat, ada. Pak. Kasih aja. Nggak nanyain, Pak. Absen, absen yuk. Foto. Langsung SS saja mungkin ya. DSS aja ya, teman-teman. Yuk dibuka itunya, Boleh. kameranya. Yuk sebentar, Bapak layar Ibu, saya satu. sambil nanya ya. Dosennya belum ngirim slide yang kedua kan ya? Belum. Belum, Pak. Adanya PPT 1, 3, sama 4 kan ya? Ada yang ke-skip ya? Iya. Ya. Ya, betul, Pak. Yuk slide pertama ya. Satu. Bentar. 1, 2, 3. Harus di-save dulu. Oke, yang kedua, slide kedua. 1, 2, 3. Sebentar nih, ada yang baru masuk. Ayo, Bu Lutfi. Udah ya, 1, 2, 3. Sudah. Pak Rifki mau ada Hati-hati di pengumuman? jalan tuh sambil Bu nyetir sih. Suci belum nyampe juga, Bu Suci. Ya. Masih di bis itu. Sedih bisa Ya, lagi. Ya, hati-hati di jalan. Ya, makasih, Pak. Mau ada pengumuman dulu nggak Pak Rifki? Apa udah dulu? Aduh, udah melehoi ini. Udah cukup nggak ada ini Ya, pengumuman. ya udah. Ya, terima Makasih, banyak Bapak Ibu. Bapak semuanya. Itu paling Duluan, pamit. paling jangan lupa judul-judul tesisnya ya dibenerin ya di link Oke. yang itu. Oke, ya itu aja paling. Siap. Makasih. Yo, Makasih. Terima kasih semua. semangat, selamat liburan. Saya tutup ya teman-teman. Bu Suci anteng banget.